Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sulistiawan Nugroho, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil dari kegiatan observasi saya terkait profiling karakteristik peserta didik di salah satu sekolah yang saya observasi. Adapun kegiatan observasi ini merupakan pemenuhan salah satu tugas ataupun salah satu mata kuliah pada PPG Prajabatan, yaitu untuk mata kuliah pemahaman peserta didik. Masuk kepada bagian pertama, yaitu terkait karakteristik atau profiling peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional peserta didik yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Kegiatan memahami karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kemudian adapun karakteristik atau profiling peserta didik dibagi menjadi 12 aspek atau karakteristik. Baiklah, kita masuk pada bagian kedua pada video kali ini, di mana pada bagian kedua video kali ini berisi tentang hasil observasi atau analisis dari kegiatan observasi yang telah saya lakukan. Adapun observasi yang saya lakukan pada kegiatan kali ini adalah bertempat di SD Negeri Bogor 1 yang terletak atau beralamat di Dusun Bancaan RT 3 RW 5 Bogor, Kecamatan Pindosari, Kabupaten Sukoharjo. Untuk aspek atau karakteristik peserta didik, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari karakteristik etnik. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, peserta didik di kelas 5 beserta wali kelas atau gurunya merupakan atau berasal dari satu suku yang sama, yaitu suku Jawa, dan bahkan seluruh warga yang ada di SD atau sekolah masih berasal dari suatu suku yang sama, yaitu suku Jawa. Tidak ada salah satu warga ataupun peserta didik maupun guru yang berasal dari luar suku Jawa sendiri. Yang selanjutnya adalah dari karakteristik kultural. Kelas 5 SD Negeri Bogor 1 bisa dikatakan belum memenuhi sebagai kelas yang dikatakan multikultural. Hal ini dikarenakan karena semua peserta didik yang ada berasal dari satu suku yang sama, yaitu suku Jawa. Kemudian dikarenakan berasal dari suku yang sama, yaitu suku Jawa, peserta didik dan guru memiliki norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang sama antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, yaitu mereka menggunakan bahasa Jawa selain dalam berkomunikasi selain menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dari segi kepercayaan atau agama yang mereka peluk, semuanya memeluk agama Islam, di mana pada sekolah tersebut diadakan atau terdapat sebuah pembiasaan pada para peserta didik, di mana di pagi hari sebelum memulai pembelajaran, peserta didik dilakukan pembiasaan untuk membaca surat-surat pendek dari kitab suci Al-Quran. Begitupun saat pulang sekolah, sebelum pulang mereka juga dibiasakan untuk membaca surat-surat pendek dari kitab suci Al-Quran. Selain itu, untuk kelas tinggi sebelum pulang sekolah biasanya mereka dibiasakan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah di musola masjid atau musola sekolah, di mana untuk muazin dan juga imamnya bergantian dari setiap kelas yang ada. Kemudian untuk karakteristik selanjutnya adalah status sosial. Orang tua atau wali peserta didik di kelas 5 mayoritas berprofesi sebagai wira swasta, di mana yang berprofesi sebagai wira swasta ada 20 orang tua atau wali, kemudian disusul ada 7 orang tua wali yang bekerja sebagai karyawan swasta, dan juga 1 guru harian lepas. Dari kegiatan observasi yang telah saya lakukan, tidak ditemukan orang tua atau wali peserta didik yang berprofesi sebagai pejabat. Kemampuan ekonomi orang tua atau wali peserta didik, terutama untuk kelas 5, rata-rata sama, yaitu di kelas menengah. Karakteristik selanjutnya adalah minat. Mayoritas peserta didik yang saya observasi terlihat senang, antusias, dan memperhatikan guru dalam pembelajaran. Peserta didik tertarik mempelajari materi yang disampaikan oleh
wali kelas atau guru. Hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme peserta didik dalam merespon stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran dilangsungkan. Peserta didik juga terlihat antusias dengan materi karena guru memberikan sebuah kuis ataupun permainan di mana permainan tersebut diselipkan dari setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Namun dengan demikian, ketika observasi saya lakukan, terdapat satu peserta didik yang terlihat antusiasmenya kurang terhadap pembelajaran. Hal tersebut telah ditelusuri karena peserta didik tersebut termasuk peserta didik yang berkemampuan kurang, sehingga memang tertinggal dari teman-temannya yang lainnya. Kemudian kita menuju karakteristik selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Peserta didik kelas 5 berada pada masa operasional konkret. Mereka mampu mengelompok pada pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Peserta didik kelas 5 berada pada masa operasional konkret. Dapat dilihat Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Peserta didik di kelas 5 berada pada masa operasional konkret. Pada kegiatan observasi yang saya lakukan, peserta didik di kelas 5 mampu mengelompokkan contoh-contoh pelaksanaan hak, kewajiban, tanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakat, rumah maupun yang ada di sekolah. Selain itu, mereka juga mampu menyebutkan akibat dari tidak melaksanakannya hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, di mana itu merupakan materi yang sedang mereka pelajari di kelas 5. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Piaget sendiri, di mana menurut Piaget, anak dengan usia 7-11 tahun merupakan atau berada pada tahap yang namanya operasional konkret, di mana mereka mampu berpikir logis dan mulai mengelompokkan berdasarkan ciri dan karakteristik daripada fokus pada satu properti objek saja. Yang selanjutnya adalah kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan awal peserta didik tidak sama antara satu sama lain. Dapat diketahui ketika observasi bahwa terdapat satu peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda dari teman-teman yang lainnya, di mana saat pembelajaran anak tersebut terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan juga ketika mengumpulkan atau mengerjakan tugas, anak tersebut tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Kemudian dari observasi yang saya lakukan, guru tidak tampak melakukan teknik tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Akan tetapi, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru terlihat mampu menentukan tingkat kemampuan peserta didik yang ada di kelas 5. Sebagai contoh, untuk peserta didik yang tertinggal tadi, guru melakukan pengulangan atau pengulasan materi kepada anak tersebut di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya adalah gaya belajar. Mayoritas gaya belajar yang saya jumpai di kelas 5 adalah dengan gaya belajar yaitu membaca dan menulis atau reading and writing, di mana yang mempunyai gaya belajar tersebut sebanyak 7 anak. Kemudian disusul dengan 3 anak yang menyukai gaya belajar visual, 2 anak menyukai gaya belajar audif, dan juga 2 anak dengan gaya belajar kinestetik. Yang selanjutnya adalah karakteristik motivasi. Guru memiliki kedekatan dan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Guru kerap memberikan atau menyelipkan kuis dan juga permainan-permainan agar menarik perhatian atau motivasi dari anak-anak atau peserta didik agar aktif dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Tak jarang, guru juga menyelipkan humor-humor kecil, humor-humor kepada anak, sehingga membuat anak semakin tertarik dan juga merasa nyaman dan senang belajar bersama di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah perkembangan emosi. Peserta didik terlihat senang dan nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Mereka terlihat santai dan juga nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik secara aktif bertanya, berpendapat, dan berdiskusi di kelas tanpa adanya rasa takut. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial. Peserta didik mampu berinteraksi dengan baik selama proses pembelajaran, baik saat kerjasama. Hal tersebut dapat saya lihat ketika mereka berdiskusi berkelompok bersama di dalam kelas dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru atau wali kelas yang ada. Selain itu, interaksi antara peserta didik dan juga guru juga terlihat sangat baik, di mana peserta didik menyapa ketika berpapasan dengan para guru, kemudian ketika interaksi dengan peserta didik lainnya yang berbeda kelas, mereka juga terlihat sangat baik dalam berinteraksi. Contohnya ketika jam-jam pelajaran atau istirahat, mereka mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan bermain bersama. Selain itu, peserta didik juga terlihat sangat mampu berinteraksi dengan baik dengan para pedagang jajanan yang ada di SD tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan moral.
Mayoritas peserta didik kelas 5 mampu membedakan baik dan buruk, dan juga yang baik dan juga benar. Akan tetapi masih juga terdapat beberapa peserta didik yang memang ketika berkomunikasi atau berbicara dengan teman-temannya masih terdengar kadang berbicara atau berkata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang kotor saat mereka berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian kita beralih ke karakteristik selanjutnya adalah karakteristik perkembangan motorik. Semua peserta didik sudah mampu membuat gerakan motorik halus seperti menggambar, menulis, mencuci tangan, membuka pintu, dan sebagainya. Semua peserta didik juga sudah mampu membuat gerakan motorik kasar seperti berjalan, seperti berlari, melompat, berjalan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan olahraga seperti voli dan juga sepak bola. Baiklah, kita masuk pada bagian ketiga atau bagian terakhir pada video kali ini, di mana pada bagian ketiga kali ini berisi tentang kesimpulan dari kegiatan observasi yang telah saya lakukan. Dari kegiatan observasi yang saya lakukan di SD Negeri Bogor 1 dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peserta didik tidak menunjukkan adanya multikultural dalam kelas. Peserta didik yang ada di kelas 5 atau bahkan peserta didik yang ada di sekolah tersebut memiliki karakteristik yang sama, yang hampir sama satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah dengan mempelajari materi profiling atau karakteristik peserta didik ini akan membantu seorang guru atau seorang calon guru dalam membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, sehingga nantinya peserta didik akan lebih tertarik dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang diterapkan oleh gurunya nanti. Kemudian selanjutnya adalah dengan mempelajari profiling atau karakteristik peserta didik, seorang guru akan lebih mudah dalam menentukan perencanaan maupun evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, di mana nantinya tentu akan mempengaruhi keefektifan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan dari saya terkait hasil observasi tentang profiling atau karakteristik peserta didik yang saya lakukan di SD Negeri Bogor 1. Adapun adanya salah kata dalam penyampaian saya pada video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dalam video saya kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.